Belum sempat menghela napas panjang dari perang berdarah selama 12 hari melawan Iran, Israel kembali membuat dunia menggelengkan kepala. Alih-alih fokus mengubur mayat tentaranya sendiri dan menghitung biaya kehancuran akibat konflik sebelumnya, militer Israel justru membuka babak baru. Kali ini dengan Suriah. Dalam waktu kurang dari 48 jam sejak gencatan senjata dengan Iran, pesawat tempur Israel dilaporkan mulai menggempur wilayah barat Suriah, tepatnya di sekitar Damaskus, Aleppo, dan Latakia. Serangan ini bukan sekadar uji coba senjata, melainkan serangan skala penuh yang menunjukkan bahwa mesin perang Israel tidak punya tombol pause, hanya next target. Menurut sumber di medan perang, sedikitnya 27 serangan udara dilancarkan dalam satu malam, menyasar infrastruktur komunikasi, pangkalan militer Suriah, hingga jalan logistik yang selama ini dianggap sensitif. Media lokal Suriah menggambarkan langit malam dihiasi cahaya merah membara, bukan karena pesta rakyat, tapi karena rudal yang menghujani tanpa ampun. Israel ini kayak orang habis cerai tapi belum move on. Bukannya refleksi diri, malah langsung cari ribut lagi sama tetangga, sindir seorang analis Timur Tengah dengan nada getir. Namun di balik langkah agresif ini, banyak yang mempertanyakan motif sebenarnya. Apakah Israel ingin menunjukkan bahwa mereka tetap dominan di kawasan? Atau ini sekadar taktik pengalihan isu dari kekalahan moral dan militer yang diderita saat berhadapan dengan Iran? Perang dengan Iran memang telah meninggalkan luka besar, tidak hanya dalam bentuk korban jiwa dan kerusakan infrastruktur, tetapi juga dalam hal psikologis dan reputasi militer. Untuk sebuah negara yang selalu membanggakan teknologi pertahanan canggih dan pasukan elitnya, babak belur di tangan Teheran bukanlah narasi yang menyenangkan di meja politik dalam negeri. Maka muncullah Suriah, target yang dianggap lebih gampang, walau kenyataannya jauh dari kata lemah. Israel ini seperti pemain bola yang gagal cetak gol di final, terus nyamperin bocah SMP buat adu penalti, biar menang, biar merasa jago lagi, ujar netizen di platform X, disertai tagar Neon Stop War Tour. Sementara itu, media internasional masih mencoba menggali informasi mengenai jumlah korban dan dampak kerusakan di pihak Suriah. Namun satu hal yang jelas, Israel kini telah membuka babak baru dari eskalasi di Timur Tengah. Dan seperti biasa, mereka tidak pernah datang dengan niat perdamaian. Dunia internasional mungkin tidak memperkirakan respons cepat dari Suriah. Tapi malam itu, ketika debu masih belum turun dari langit pasca serangan Israel, sistem komando militer Damaskus sudah bergerak. Tak perlu banyak ancaman, tak ada siaran pers penuh retorika. Yang datang justru adalah sesuatu yang lebih berisik dan lebih mematikan. Rudal Golan 10. Sebanyak 12 markas militer Israel disasar dalam waktu hampir bersamaan. Serangannya terkoordinasi, akurat, dan di luar dugaan banyak pengamat bahwa militer Suriah yang selama ini sering dicap sebagai setengah koma akibat konflik dalam negeri, ternyata masih punya taring yang tajam dan mematikan. Dalam waktu kurang dari 6 jam, rudal-rudal jarak menengah itu meluncur dari titik-titik tersembunyi di pegunungan barat Suriah menuju fasilitas militer Israel yang tersebar di Golan Heights, Tiberias, hingga dekat Haifa. Ledakan yang terdengar bukan hanya menghancurkan bangunan fisik, tapi juga mengguncang rasa percaya diri militer Zionis. Selamat datang di edisi balasan instan dari negara yang kalian anggap lemah, ujar salah satu akun pro-Suriah dengan nada mengejek. Tapi yang membuat serangan ini benar-benar mencengangkan adalah jenis rudal yang digunakan, Golan 10. Rudal yang disebut-sebut dikembangkan dengan bantuan Iran dan Rusia ini bukan sekadar peluru terbang biasa. Ia membawa hulu ledak besar, navigasi presisi tinggi, dan, yang paling menyakitkan, efisiensi destruksi terhadap target militer padat. Dengan kata lain, sekali hantam, satu komplek bisa jadi puing. Kalau Israel pakai Iron Dome, maka rudal ini seperti datang bawa palu godam langsung ke ruang tengah rumah kalian, kata salah satu analis militer Rusia sambil menambahkan bahwa rudal ini sulit dideteksi karena ketinggian rendah saat fase akhir terbangnya. Yang paling mengejutkan tentu saja targetnya, 12 markas militer aktif. Bukan gudang kosong, bukan pusat logistik belakang, tapi instalasi garis depan berisi pasukan siap tempur. Informasi lapangan menunjukkan bahwa rudal Golan 10 menghantam langsung pusat komunikasi, hanggar senjata, dan barak tentara. Biasanya kalau negara diserang, balasannya itu pakai rapat dan diplomasi. Tapi Suriah ini kayak, nyawa udah kebal, langsung kirim paket ke tetangga.
Rekaman yang beredar di media memperlihatkan kobaran api di berbagai lokasi, mobil-mobil tempur terbakar, dan suara jeritan tentara yang belum sempat mengangkat senjata. Beberapa video satelit menunjukkan bekas ledakan selebar lapangan sepak bola dengan kawah menghiasi tempat yang sebelumnya berdiri bangunan baja. Respons publik Israel pun beragam, dari kecemasan hingga kecaman terhadap pemimpin politik yang dianggap gegabah. Tapi satu hal yang tak bisa dibantah, Suriah telah memberikan tamparan keras yang membuyarkan ilusi bahwa mereka akan diam saja seperti sebelum-sebelumnya. Dengan rudal Golan 10, Suriah tidak hanya membalas, mereka mengirim pesan. Kalau kalian mau main kasar, kami bisa main lebih brutal. Saat matahari mulai naik di langit timur tengah, aroma hangus dari sisa-sisa ledakan masih menggantung di udara. Debu belum benar-benar turun, tapi angka korban sudah melonjak ke titik yang tak pernah dibayangkan oleh militer Israel. 9.600 tentara tewas dalam satu malam. Angka ini bukan hasil spekulasi media, melainkan laporan internal militer yang bocor lebih cepat dari kemampuan pemerintah menutupinya. Belasan markas besar IDF yang jadi sasaran rudal Golan 10 ternyata bukan sekadar bangunan militer, melainkan pusat rotasi pasukan aktif, dipenuhi prajurit, staf teknis, unit logistik, dan komando. Dari total 12 lokasi yang diserang, 9 diantaranya disebut-sebut hancur total hingga tak bisa dibedakan dengan puing reruntuhan Gaza. Iron Dome mereka mungkin sibuk cuti tahunan, atau lagi buffering, sindir salah satu komentar dari netizen Arab yang viral di media sosial. Kematian 9.500 tentara ini mencatat sejarah sebagai kerugian terbesar kedua sepanjang sejarah militer Israel setelah Perang Yom Kippur tahun 1973. Namun berbeda dengan perang masa lalu yang berlangsung berminggu-minggu, kali ini korban sebesar itu terjadi dalam waktu kurang dari 10 jam. Dalam skala militer, itu bukan bencana, itu pembantaian.